Ya pemirsa, kembali di Breaking News TV One dan kembali kami akan lanjutkan dialog kami dengan pengamat politik Hendry Satrio. Bang Hendry, tadi ada yang menarik yang disampaikan oleh rekan kami di lapangan soal penjualan tiket atau pendataan ya lebih tepatnya. Ini sebenarnya urgensinya apa sih Bang? Ya pendataan tiket ini pendataan, mungkin pendaftaran ya, jadi bukan penjualan. Jadi Mas Agam jangan pakai kata penjualan nanti orang bingung. Jadi ini memang katanya Pak Saugi kan, Kapten Timnas itu ini untuk pendataan. Sebetulnya begini, kalau sampai ada penjualan tiket gitu ya, atau sampai pendaftaran juga, kalau sampai dibatasi yang nggak punya tiket nggak boleh masuk, itu akan blunder di timnya Anies gitu. Karena ini ada cerita di Amerika Serikat waktu itu, waktu Donald Trump kampanye, dia juga selling tiket tuh, dibuka setengah stadion penuh gitu ya, dibeli, wah seneng kan, wah kalau gitu kita buka satu stadion, begitu hari H kosong. Nggak ada yang datang, ya ada yang datang cuma seperempat lah. Jadi artinya itu bisa robot juga, bisa lawan politik juga yang beli itu gitu. Sehingga memang sebaiknya kalau pendataan aja, cuma jangan sampai kalau nggak pakai tiket nggak bisa masuk. Nah itu bahaya. Nah ini nampaknya kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sudah mengantisipasi itu. Makanya kemudian ini untuk pendataan aja, kalau nggak ada tiket masuk aja. Nah hasilnya kan memang ramai seperti ini. Satu hal lagi Boni yang menurut saya menarik dari kampanye Anies Muhaimin ini, nggak ada seragam, gitu ya. Jadi mereka tidak mengeluarkan seragam, misalnya harus warna putih gitu, nggak. Jadi silakan aja. Jadi warga yang datang di sana pakai baju seadanya aja. Mau pakai putih boleh, mau pakai hitam boleh, mau pakai biru, mau pakai merah, mau pakai hijau, silakan aja datang. Sehingga cukup berwarna nih seperti yang kita lihat di layar TV One juga kan, ini cukup berwarna datangnya. Karena kalau memang sampai seragam, ya itu mungkin bagus untuk kampanye, tapi tidak menggambarkan diversity-nya bahwa sosok Anies Baswedan ini bisa diterima oleh banyak kalangan gitu ya. Nah kelemahannya seragam tuh sebetulnya begitu gitu. Ada persepsi-persepsi negatif juga dari masyarakat kalau kemudian misalnya rata hijau semua gitu ya, atau abu-abu semua gitu. Kenapa? Karena mereka kan akan berpikirnya, wah berarti ada pembagian kaos nih. Kalau ada pembagian kaos, tajir nih paslonnya ini kan. Karena harus diseragamkan semua, dan itu tidak menggambarkan diversity gitu ya. Jadi kalau soal seragam tadi, misalnya penentuan warna tertentu atau mungkin motif tertentu, itu secara langsung maupun tidak langsung bisa mempengaruhi suara pemilih? Ya begini, tujuannya seragam kan identitas sebetulnya kan. Nah tapi pada saat masa berkumpul itu, makin banyak identitas yang hadir kan makin baik sebetulnya. Nah keuntungan yang tidak menggunakan seragam itu. Keuntungan yang menggunakan seragam ada juga bahwa identitasnya sudah jelas gitu. Tapi memang akhirnya masyarakat misalnya yang undecided atau yang akan swing itu kan bertanya, wah ini berarti ada pembagian kaos nih sebelumnya nih. Ini berarti bukan masa sukarela nih, tapi ada pengerahan massa. Itu bisa menimbulkan pertanyaan kritis lagi ya. Karena kok bisa mereka dapat kaos sama gitu semua ya. Misalnya ada 1.000 orang, itu kaosnya sama semua kan nggak mungkin beli sendiri. Kalau 1.000 orang sama semua, artinya orang juga bisa berpikir, wah ini pasti ada pengarahan massa nih, jangan-jangan nih. Tapi kalau bebas-bebas aja, itu organik. Dan itu lebih membuat masyarakat percaya bahwa emang nih pemilihnya banyak. Bukan sekedar pengerahan massa yang seolah-olah jadinya banyak gitu loh. Jadi lebih menunjukkan ketulusan dari pendukung yang datang begitu? Betul sekali ya Boni. Tadi sebelum break sempat juga bertanya tentang pengaruh artis yang akan tampil. Betul. Ini nah kan pengaruh artis yang tampil ini gini, kalau di disertasi saya itu namanya modal sosial. Nah modal sosial semakin banyak itu bisa menciptakan momentum politik yang sangat berpengaruh kepada elektabilitas. Nah tapi di sisi lain kehadiran artis ini juga bisa menyedot masyarakat untuk hadir gitu ya. Kalau misalnya hari ini ada The Massive misalnya, ini kan lagunya saya rasa cocok dengan Anies Baswedan karena jangan menyerah gitu ya. Nah itu mungkin yang akan dicari oleh Anies Muhaimin gitu ya. Walaupun ada artis-artis rumah tangga, saya bilangnya itu artis-artis memang sudah berada di tatanan itu. Ada Ramzy tadi, terus kemudian ada Narji ya, terus nanti juga Refly Harun katanya akan manggung. Nah ini kan memang sudah berada dalam tatanan itu karena mereka juga caleg. Tapi mungkin ada juga nanti di pasangan lain yang menggunakan artis-artis yang memang juga jadi caleg. Tapi intinya adalah sebetulnya semakin berwarna,
semakin diverse gitu ya, semakin beragam, itu akan lebih mempertontonkan bahwa dukungan ini organik, bukan pengerahan massa. Karena begitu itu seragam, wah pengerahan massa nih. Ya karena nggak mungkin juga orang beli baju sendiri-sendiri 1000 pieces sama semua gitu. Jadi ya ini kita bisa lihat nanti ya kita lihat aja perbedaan-perbedaan antara 01, 02, 03 siapa yang lebih diverse gitu ya. Oke, tapi sedikit balik lagi soal yang tiket tadi Bang, pendataan, pendaftaran ataupun penjualan bahasanya itu tadi. Kalau sampai nih di Indonesia ada kampanye akbar yang menggunakan sistem penjualan tiket, jadi pendukung harus berbayar, kira-kira laku nggak Bang? Boleh saja, dicoba aja. Ini kan untuk penggalangan dana ya, mungkin bisa saya dicoba, tapi memang hati-hati. Karena belum tentu yang beli adalah yang memang ingin hadir. Seperti tadi yang saya ceritakan di Donald Trump kan begitu. Malah beli tiketnya justru untuk menggembosi lawan politiknya yang akan berkampanye. Jadi memang harus hati-hati. Karena begitu ludes, terus yang nggak punya tiket nggak boleh masuk gitu ya. Tapi ternyata di dalam sepi. Karena yang beli lawan politiknya itu kan kasihan. Itu bagian juga, dari turnout tadi juga? Ya, turnout yang memang ya ini menjadi salah satu taktik politik ya. Nah ini makanya kalau organik begini, ini bisa jadi turnoutnya malah kecil nih. Tapi kalau yang ada penggalangan massa, biasanya turnoutnya besar tuh. Jadi ya kita lihat aja nanti pada hari H, mana yang akan lebih sincere untuk memberikan suara atau memang ada penggalangan dana, penggalangan massa. Gitu menarik ya. Soal turnout ini. Oke, Bang Hen, ini saya mau ngomongin soal pemilihan waktu dari kampanye. Ini kan mereka memilih 01 ini memilih pagi-pagi Bang. Jam 6 udah mulai. Itu artinya butuh effort lebih lah dari para pendukung, mungkin habis subuh atau bahkan ada yang dari malam katanya udah berangkat. Nah, ini bagian dari strategi juga atau apa pertimbangannya kira-kira dari Amin ini memilih pagi-pagi? Kalau menurut saya nggak tahu kan, saya bukan di Amin. Menurut saya pertimbangan ini karena lebih semangat aja sih. Lebih semangat dan kemudian belum panas kan. Cuacanya. Apalagi kebetulan alam nih kemarin memberikan hujan sehingga pagi ini adem banget Jakarta ya Boni. Keren juga nih kita bisa sampai di studio padahal kalau masih tidur-tiduran enak banget ini situasinya. Dan Anies Mohaimin nampaknya memilih waktu pagi itu untuk lebih bersemangat. Dan satu lagi, kalau di JIS ini sebetulnya kan nggak ngaruh panas atau dingin atau hujan gitu karena atapnya bisa ditutup gitu. Jadi begitu panas ya tinggal ditutup. Beda dengan GBK. Kalau alam berkata lain misalnya hujan nanti gitu ya Mbak Rara mungkin ada di sana terus dilawan gitu sama alamnya ya hujan ya kehujanan gitu. Nah, itu akan repot sendiri. Bang Hen, kita tahan dulu dialog kita.